Nah, oke. Jadi sedikit, oke. Oke. Nah, saya pengen tahu ya, nak tahu nih sepemahaman student nih macam mana nih digital finance. Oke, di sini ada gambar. Oke, ada gambar. Oke, di sini ada gambar dompet dan ada gambar HP. Oke, saya nak pantun dikit lah ya. Saya lupa tadi biasanya ada pantun lah. Oke, saya nak dikit buat pantun. Nak beli nasi lemak pagi-pagi. Sampai kedai teringat tak bawa wang. Tak apa terlupa dompet nih. Yang penting ada kita saling sayang. Oke. Nah, sekarang saya nak tanya, pernah tak semua ketika nak beli tiba-tiba tak bawa dompet? Ada tak? Nah, sekarang bawa dompet semua? Wah. Lebih penting mana? Dompet atau HP? Kenapa? Kenapa penting HP? Lagi banyak butiran pribadi. Lagi banyak butiran pribadi. Kalau bayar pakai HP atau pakai dompet? Dua. Dua-dua. Mana sering? Dompet. Dompet. Oke. Kalau Anda mana sering? Dompet, HP? Dompet. Oke. Oke. Digital finance. Kalau kita lihat kenapa ini gambar ada dompet, ada HP. Sekarang tuh macam tenang lah kalau kita tak bawa dompet tapi ada HP. Di HP biasanya ada aplikasi ya. Ada QRIS ya, ada mobile banking gitu. Tenang lah, tak apa sekarang tak bawa dompet. Dompet kosong sajalah kartu ya. Kartu ada kartu debit, kredit gitu ya. Why? Nah, kalau Anda lihat nih di sebelah gambar nih tuh, dari HP tuh banyak sekali. Anda bisa connecting segala macam facility, financial service, oke? Itu perubahan yang paling dahsyat. Sebelumnya, siapa kenal kemarin kalau Anda lapar malam-malam jam 24, jam 00, Anda lapar pengen McDonald, gimana cara? Gimana cara? Sekarang kalau Anda lapar jam 12 malam, apa yang Anda lakukan? Oh, Grab. And then bayar tunai atau online. Tapi nak utang ya, tuh tetap uang sendiri. Okay. And then this is I captured that Malaysia is one of the top population that use price comparison site in Asia. This is the survey in tahun 2015. Malaysia tuh paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dibandingkan Thailand, Indonesia just 1%, but Malaysia 12%. Itu 2015. And then this 2019, 4 tahun kemudian, sekitar 4 tahun kemudian, Malaysia still number 2. Okay? And number 1 Brunei Darussalam, and Indonesia only in 6, peringkat ke-6. Berarti di Malaysia tuh banyak kali semua sudah sangat familiar with digital. Ini kalau kita lihat ya di Malaysia 2019, kelihatan ini kalau Anda lihat posisi this is trend ya until 80%. 80%, sementara di Indonesia hanya 56%. Jadi Malaysia memang sangat negara yang sangat lebih maju dibanding Indonesia. Outright. Yang mungkin nanti Encik Ahmad Yani bisa capture bagaimana kalau pandemi, ketika pandemi kemarin, apakah dia lebih banyak atau tak? Oke. Nah ini once again Malaysia sangatlah menang di posisi keamanan cyber. Nah, kalau yang punya ada HP itu ya, ada facility di sini ya. Kalau Anda lihat, kira-kira Anda tenang tak? Anda tadi transaksi Grab pakai online, tenang tak? Takut tak data Anda dicuri? Takut? Oke. Kalau yang perempuan takut tak? Punya tabungan mobile banking, akun banknya dicuri, takut tak? Takut. Oke, but Malaysia is the best in cyber. Keamanannya unggul sekali lah.
gitu ya. Indonesia masih di posisi ke-6. Indonesia memang harus belajar ya, mudah-mudahan ya. Nah, kalau di sini kira-kira student ada tak kartu macam kartu student bisa ada macam e-wallet? Ada tak? Tak ada. Kalau di Indonesia ada di salah satu university, mungkin pernah dengar Universitas Gadjah Mada, UGM. Tuh card student itu bisa jadi macam e-money lah, gitu ya. Bisa naik bus, tinggal tap, tinggal kemudian diisi. Oke, nah ini sebenarnya beberapa kenapa kemudian orang mulai meninggalkan tradisional finance and move to modern finance or digital banking ya. Banyak manfaatnya tadi ya. Tadi isi apa tadi? Kira-kira ada biaya murah, ada yang namanya kemudahan ya tadi ya. Nah, itu salah satunya lah. Bagaimana yang namanya orang mulai meninggalkan. Senang mana? Senang masih seperti zaman dulu pakai tunai atau senang digital? Digital. Kalau beli tiket movie pakai digital, pakai tunai? Digital. Oke. Kalau yang perempuan kira-kira kalau belanja kosmetik pakai digital atau pakai tunai? Digital. Online saja, Shopee. Nah, katanya sampai itu ya ada gambarnya Shopee. Nah, saya tak pernah belanja Shopee, oke? Saya ajar digital finance tapi saya jarang lah, kecuali mobile banking ya. Kalau yang macam entertain itu tak. Oke. Sekali lagi kita capture bagaimana di Malaysia ya. Kalau di Malaysia tuh ternyata banyak sekali yang penggunanya tuh menggunakan untuk payment. Oke. Indonesia banyak tapi banyak juga untuk payment, tapi payment utang. Ini harus kita bedah lagi kira-kira kalau Malaysia banyak bayar utang atau tak paymentnya. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh banyak sekali digunakan untuk bayar utang. Kemudian ada beberapa ya. COVID telah meningkatkan pertumbuhan digital ekonomi di Malaysia. Di Indonesia sama, juga meningkatkan. Karena kita dibatas tak bisa bergerak sana sini, di rumah saja, akhirnya semua pesan makanan antar ya itu menggunakan yang namanya finance. Oke, kemudian jadi tiap negara rata-rata meningkatkan ekonominya melalui digitalisasi bisnis. Dan itu akan mengarah pada digital finance. Apa yang berubah kira-kira? Oke, setelah ada teknologi digital, nah kira-kira apa yang berubah? Boleh nama? Zul. Oke, apa kira-kira yang berubah dengan adanya teknologi digital bagi Zul? Masa. Gimana? Masa. Sering keluar atau tak dari rumah? Dua-dua. Kebanyakannya di rumah. Banyakannya di rumah. Jadi mulai ada perubahan perilaku dari kita gitu. Tadinya ya biasanya kita mah suka jalan-jalan ya in Malaysia pusing-pusing gitu ya Pak ya. Pusing-pusing gitu. Sekarang lebih kita pusing-pusing tapi virtual, oke? Jadi cari sana, kalau nak cari di sini mana tuh yang pusat oleh-oleh tuh, sini pesan pula. Nah, itu banyak. Jadi sekarang lebih banyak duduk di kamar, HP. Berapa jam tuh kira-kira? Sehari berapa jam? Berapa? 5 jam. 5 jam duduk, tak pegal tuh punggung? Tak. Nah, itulah terjadi yang namanya perubahan dalam masyarakat, pola pikir, perilaku, dan kemudian akhirnya bisnis menyesuaikan pada yang namanya Financial Transaction Development Structure. Perubahan struktur semua transaksi keuangan. So, jadi what is digital finance? Oke. This is salah satu yang populer terobosan ketika suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Oke. Jadi di sana ada perkembangan
pengembangan teknologi. Jadi support pada financial inclusion and digital technology. Oke, ini agak sedikit, mungkin sedikit kecil ya. Oke, tapi kalau Anda lihat nih ya, digital finance tuh, ini saya coba ambil dari 1042 paper. Oke, kita search engine di Google, rentang waktu 2011 sampai 2021. Kita coba lihat, ternyata digital finance itu connecting pada finance, development, kemudian ada kredit, sedikit di masalah kredit, ada juga di economic growth. Jadi banyak sekali yang terhubung pada digital finance. Nah, ini bila Anda tertarik gitu ya, dieksplor lagi, kira-kira saya mau tahu yang mana, dan ini semua ada sudah di dunia. Islamic finance sedikit saja yang tersentuh. Nah, ini adalah bidang yang mungkin bisa nanti ya kita kembangkan. Kuis saya lihat kemarin di library banyak sekali eksplor tentang Islamic finance, karena dia sedikit sekali. Nah, ini jadi ada yang berubah. Oke. Ini macam-macam lah ya, macam-macam digital. Ada e-payment, ada e-commerce, ada e-wallet. Banyaklah mungkin dari Anda, ada fintech lending. Ini di Malaysia saya lihat ada insurtech, insurance teknologi. Kemudian ada digital capital market, crypto. Biasanya yang muda-muda nih kenal kripto. Bagaimana kalau di Malaysia? Ada pernah dengar kripto? Pernah. Main kripto tak? Tak. Kalau saham, invest di saham? Ada. Oke, jadi e-wallet saja ya. Oke, e-money saja. Ada berapa banyak e-money? Satu saja. Oke. Apa? Bisa lihat? Oke, nanti tinggal jajan saja ya, di kantin itu ada QRIS ya. Oke, tap saja. Oke, ada juga tentang, nah ini yang paling banyak kita adalah digital banking. Oke, siapa tak kenal digital banking nih, semuanya kenal lah ya. Nah, ini tadi ada yang pakai digital entertain. Nah, ketika Anda nak tonton movie, Anda harus pesan dahulu. Oke, tinggal tap. Nah, segala McDonald pesan tinggal tap. Nah, lama-lama habis tuh ya uangnya, tap. Kira-kira menyenangkan tak? Senang ya. Oke, kita coba sentuh dikit Islamic fintech. Jadi ada yang namanya Islamic finance. Nah, ini memang sedikit sekali dari kita yang memang fokus pada Islamic fintech. Tapi kita coba bahwasanya Islamic fintech akan terkait pada fintech product, ya, content and process element, and then Islamic fintech product. Intinya jangan sampai ada riba, no interest, tidak ada bunga. Kemudian tidak boleh ada gharar, oke? Kemudian tidak boleh ada mesir. Coba contoh satu, misal Anda mau beli yang namanya, biasanya ada minuman. Kalau Anda beli tunai, harganya misal 10 ringgit. Tapi ketika Anda beli pakai yang namanya macam GoPay gitu atau macam Shopee Pay gitu ya, Anda bisa dapat harga 5 ringgit. Menurut Anda itu halal atau haram? Ayo, bagaimana? Kenapa? Dia sudah menetapkan Dua harga, ya. harga tersebut Ya, dengan harga yang berbeza. yang berbeza. Ya, tuh. Karena ada dua harga berbeda. Ya. Ketika Anda tunai, Anda 10 ringgit. Tapi ketika Anda beli pakai e-money, Anda dapat 5 ringgit. Nah, 5-nya itu agak meragukan ya. Ada dua harga berbeda. Beda harga dengan diskon. Kalau diskon, berapapun Anda beli sudah dipotong di awal. Tapi kalau tadi itu ada dua harga berbeda. Ya, wallahu alam, itu harus dieksplor lagi dengan para ahlinya, dan saya yakin kuis punya itulah ya. Nanti dieksplor lagi.
Tapi sepengetahuan saya itulah. Jadi berhati-hati. Nah, ini Islamic fintech tuh perlu dieksplor. Oke, jadi digital finance tuh akan mengarah pada banyak aktiviti, termasuk juga seperti tadi ada kredit, ada electronic exchange, sistem pertukaran yang bersifat elektronik, juga home banking. Sekarang Anda nak pesan makan online, Anda nak bersihkan ruangan bisa online ya. Ada ada tukang datang bersih-bersih tuh online pula. Terus apa lagi? Banyak sekali. Anda mau ada salon potong rambut, ada yang online. Macam ragam. Yang penting ada duit ada uang lah di sini ya, tuh. Tapi hati-hati. Kalau HP hilang kira-kira duitnya lenyap tak? Kalau HP hilang duitnya lenyap tak kira-kira? Hilang nggak uang kalau HP-nya diambil orang, hilang nggak kira-kira? Tidak? Kenapa tidak? Ada security, ada password. Kalau tak pasang password gimana? Hilang. Itu kenapa kemudian ada yang namanya kalau ada limit. Ketika ada e-money itu biasanya tak lebih dari kalau di Indonesia macam e-money itu tak boleh lebih dari 1 juta. Kalau di sini apakah ada batas tuh? Ada batas ya. Nah, itu kenapa ya? Itu tadi biar tidak terlalu merugi ketika hilang. Nah, tuh. Kemudian ini sekarang itu digital finance service itu menjadi fundamental, jadi bagian dasar setiap manusia dalam kehidupan. Saya rasa semuanya kemana-mana. Kalau Anda lihat saya di sini sudah hari ke-9, saya lihat student quiz juga kemana-mana tuh bawanya makanan sama HP. Tak ada dompet. HP. Saya takut, kalau saya tuh takut. Nah, kalau dihitung harga HP sendiri berapa, harga e-wallet di dalam berapa, mobil berapa, dihitung-hitung tuh Anda sebenarnya bawa tuh sekitar bisa sampai 100 ringgit tuh dalam satu. Tapi enak ya bawa tuh gitu, gini. Kayak tak ada tempat gini, kadang bawanya gini sambil di kantin tuh banyak ya, pesan ini bawa sini gitu. Tak ada di dompet, tak ada sekarang. Itulah perubahan gitu. Ya mungkin because you are millennial generation. Oke. Nah kalau kita lihat nih, jadi ada model di DFS atau Digital Finance Service itu ada 3. Ada agent network, and ada product, and then teknologi. Jadi tergantung pada 3. Kemudian biasanya terkait pada pengalaman, kemudian pada infrastrukturnya, kemudian ada human resource, and then ada customer analysis and sosmed. Jadi semua berbasis pada utamanya customer experience is key. Kuncinya adalah itu tadi, pengalaman dari pengguna. Kalau Anda sudah sekali kecewa, Anda tak guna tuh. Misalnya Anda kecewa, saya pesan lewat Shopee, ternyata tak sesuai. Udahlah, tak nak beli online. Beli nilai 3 saja gitu ya. Yang perempuan gitu. Gitu. Tapi kalau Anda suka, tahu. Kemarin ke situ, Pak. Iya. Tapi sepertinya tak banyak yang pakai bayar, rata-rata bayar tunai. Tak banyak yang pakai digital di nilai 3. Kenapa kira-kira? Saya nak tanya yang perempuan, kira-kira kenapa tuh? Dari di nilai 3 tak banyak yang pakai digital penjual, semuanya tunai. Kira-kira kenapa? Lelaki. Kira-kira kenapa mereka tidak pakai penerimaan pembayaran secara digital? Payment jarang di nilai 3 digital, pakai e-payment tak ada. Rata-rata tunai saja. Kira-kira kenapa? Kenapa? Kira-kira kenapa? Sama gini hari. Gimana? Nilai tempatan. Bukan tempat. Tempatan. Tempat-tempatan. Bukan tempat yang sesuai. Gimana? Orang asing. Karena orang asing. Di nilai 3 banyak orang asing. Banyak. Ya.
Jadi macam mungkin kalau kita nak coba tarik lagi di teori, jadi sebelum ketika sesuatu terjadi itu ada yang namanya literasi keuangan atau financial literation. Pernah dengar? Ketika orang tak paham bahwasanya jual beli bisa bersifat digital, maka dia akan tetap tradisional. Berarti ada kemungkinan para pedagang saudagar di Nila 3 tuh belum paham bahwasanya jual beli bisa bersifat digital. Nah, tuh berarti mungkin bisa dilakukan financial literation. Oke. And then beberapa isu tentang digital finance itu ada 4. 1 karakteristik, 2 opportunity ya, berarti sebuah peluang. Kemudian resiko, serta ada implication. Oke, ini biasalah ya, karakteristik sudah hafal lah ya. Jadi ada teknologi development, kemudian automatic process, elektronik, pokoknya terkait serba digital ya. Dan akhirnya memunculkan provider dari financial service. Nah, itu macam Anda kenal fintech tuh ya. Nah, itu terkait dalam money transfer, saving, lending. Termasuk tuh ada Shopee. Kalau yang di Malaysia yang terkenal apa? Kira-kira? Yang terkenal apa? Shopee. GrabPay. Oh, GrabPay. Oke. Kalau di Indonesia GoPay. Jadi macam kalau satu jenis lah sama GrabPay, tapi kalau di Indonesia itu biasa populer lebih daripada GrabPay, GoPay. GoPay itu singkatan dari Gojek Payment. Jadi macam saingan GrabPay. Oke, berarti populer di sini ya. Oke, GrabPay. Oke, dan ini opportunity-nya adalah, kalau sedikit cerita saja. Jadi dengan adanya digital finance itu Anda semua tak perlulah ke bank. Boleh lihat ya, berapa kali Anda ke bank dalam 1 bulan? Go to the bank now. Berapa kali? Tak ada. Berapa kali? Pernah ke bank dalam 1 bulan berapa kali? Tak ada. Setahun berapa kali? Sebulan? 200. Sebulan 200. Oke. Jadi sekarang tuh orang malas lagi ya ke bank ya. Oke. Paling kalau kartu hilang, ketika kartu hilang baru ke bank. Nah, sekarang kalau buka kartu juga harus tinggal foto, oke? ID card difoto langsung jadi ATM. Ada buat bisa kartu ATM, ada di di mesin lah ya, ada sekarang. Tuh. Jadi isu yang paling dikhawatirkan adalah suatu ketika bank fisik bank itu tak akan ada lagi. Di Indonesia tuh ada sekarang yang namanya bank digital. Macam Bank Aladin, macam ada Bank Jago. Tak tahu kalau di Malaysia ada tak bang? Bank digital. Tak punya office, tapi dia beroperasi. Segala macam semua bertransaksi melalui digital. Ada tak? Ada Cik? Macam bank digital bank, ada tuh? Di Malaysia ada? Oke, ada di Malaysia. Tak perlulah office lagi, bang. Semuanya serba digital. Oke, ini beberapa ada resiko. Ketika kita bicara digital finance, maka ada regulasi-regulasi yang kadang terlambat antisipasi ya dari government atau dari provider. Kemudian tadi ada kadang ada saja kejahatan. Ketika Anda buka yang namanya akun bank, Anda tinggal foto, ada ID card di foto, itu bisa disalahgunakan data. Jadi isu dari cyber attack dan data crash itu sangat-sangat bahaya. Bisa saja nanti foto Anda tuh diganti, macam misal saya nanti diganti siapa gitu ya wajahnya gitu. Jadi bukan Dr. Estu lagi tapi nah itu bisa tuh. Hati-hati kalau Anda mengunggah ID card gitu. Tak aman lagi. Ya, tak aman. Oke, but bagaimanapun digital finance itu sangatlah penting ya, sangat membantu. Misal Indonesia, Malaysia mau nak transfer mudah saja gitu. Nak pesan Anda misal nak cicip yang namanya ada rendang.
Nah, tapi di Malaysia tak ada. Ya udah, saya mau pesan online bisa, gitu ya. Bisa dikirim. Nah, itu sebuah kelebihan dari adanya digital teknologi. Oke. Ada tak negara yang Anda tahu sekarang tidak pakai digital finance atau tidak ada fintech? Ada tak? Negara kira-kira? Kalau Afrika saja masih sudah pakai lah, dikit-dikit ya pakai tuh yang namanya ATM gitu. Tapi ya tergantung pada perkembangan negaranya. Oke, nah ini terakhir saya mau cerita sedikit. Jadi saya lakukan sedikit. Jadi bagaimana sebenarnya digital finance ini terkait pada model. Kalau Anda lihat, jadi ini tadi sama saya coba ambil dari 1072 paper yang ada di Google. Oke, kemudian saya coba pakai aplikasi Publish and Perish. Nah ini kalau Anda lihat tuh ada 5 klaster. Jadi kalau Anda lihat ternyata digital finance itu terhubung pada ekonomi, pada pertumbuhan atau growth, kemudian juga pada inklusif tadi. Kemudian ada juga dia di klaster kedua, kalau Anda lihat tuh, itu ada terkait pada digital teknologi, kemudian ada pada regulation, tadi risk masuk pada regulation. Kemudian ada juga dia masuk pada di klaster ketiga ada digital banking, ada cryptocurrency, COVID masuk ke klaster ketiga. Lalu kemudian ada juga terkait pada digital revolution. Nah, bagaimana kalau di Asia? Kita coba lihat kalau ini secara globally. Ini kalau di Asia, Asia tuh jadi terkait pada ini. Ternyata dia lebih banyak bicara tentang akselerasi. Kemudian ada digital innovation di small medium enterprise. Kemudian ada sustainable digital finance. Nah, itu yang menariknya sekarang gitu ya di Asia sedang berbicara itu. Kemudian ada digital payment in industry. Kalau sekarang tuh yang kita jelajah tuh banyak digital payment tuh individual gitu ya. Kemudian small medium enterprise. Nah, yang Anda tahu ada tak sebuah industri pakai digital payment buat apa? Buat apa coba? Ada yang bisa contoh? Pembayaran digital oleh pihak perusahaan untuk apa? Untuk pembayaran karyawan. Untuk pembelian barang. Ya. Terus untuk menerima pembayaran dari customer. Jadi ada kalau di company itu ada yang namanya e-logistik. Jadi ketika dia supply barang, dia bayar pakai yang namanya sistem. Ada nanti dia masukkan dalam ERP. Nah, itu masuk dia jadi masuk di situ. Kemudian ada juga biasanya dia bayar gaji. Jadi gaji dari pegawai atau labornya itu melalui sistem. Jadi tak pernah lah kita terima tunai tapi langsung masuk kepada account bank masing-masing dari karyawan. Itu di Asia. Kalau di Indonesia beda lagi. Kalau di Indonesia tuh kita banyak bicara tentang kaitan fintech dengan small medium enterprise. Ini selaras tadi di Asia ada. Kemudian kita mulai bicara tentang digital zakat. Kalau di Malaysia sudah populirkah digital zakat? Ada ya? Oh, sudah ada. Itu software yang sangat-sangat bagus digital zakat. Kemudian ada digital financial and financial inclusion. Dan in digital financing and digital banking. Digital financing itu populer di Indonesia dan membuat akhirnya menjadi sekarang viral because di sana tuh banyak sekali yang namanya peminjam yang tipu-tipu lah ya. Jadi mereka tuh kasih pinjaman tapi kemudian bunga tinggi, kita bayar tak bisa bayar tapi dikejar-kejar. Kalau di Indonesia namanya pinjol, pinjaman online. Kalau di kalong. Tuh. Kalau di Indonesia banyak yang ilegal dalam arti tak sesuai aturan.
tapi banyak korban, jadi banyak mangsa yang akhirnya terjerat ya. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Nah, ini Malaysia menarik dan saya suka sekali karena ternyata Malaysia tuh paling fokus pada micro enterprise and micro credit. Jadi sudah fokus pada small medium enterprise. Kami ini masih bicara tentang fintech dan inclusion and mobile banking. Tapi Malaysia sudah bergerak maju ke arah micro enterprise. Juga bicara tentang consumer attitude, perilaku konsumen dan penerimaan teknologi. Nah, tuh karena banyak juga ternyata di daerah Malaysia saya baca tuh di wilayah-wilayah terpencil tuh masih butuh tadi yang namanya informasi tentang fintech. Oke. Kemudian yang terakhir ada sama nih ya, fintech, conceptuality dan teknologi. Nah, nah kalau kita coba lihat ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar dari mana? Nah, itu ada dari Fast Viewer ya. Ketika Anda masuk kan kalau Anda lihat tuh di Malaysia tuh riset penyelidikan ya kalau di sini ya. Riset tuh banyak bahas dari 2018 sampai 2021 tuh. Tetap continue. Tuh, finansial. Jadi digital finance tuh akan terconnecting pada micro saving, micro insurance, micro credit, and micro enterprise. Juga terkait pada fintech. Nah, nih. Jadi kalau gambar punya Malaysia tuh sudah jelas cek gitu. Macam laba-laba ya, macam laba-laba. Oke. Nah, ini tadi ya sudah saya coba jadi keberlanjutannya. Oke. Nah, ini yang kira-kira masih perlu dieksplor tuh ya terkait dengan pada financial stability. Nah, itu yang masih pula. Nah, ini kalau Anda lihat ya. Nah, ini jadi hubungan dari digital finance tuh. Dia kalau kita bicara digital finance tuh akan bicara financial stability, microfinance, akan bicara financial inclusion, mobile money, digital financial service, financial institution, kemudian ada financial service, dan financial literasi. Hal-hal yang terkait pada digital finance. Boleh nanti misalnya mau coba buat masukkan. Oke, jadi bagaimana kalau kita mau lihat nanti tuh exploring digital finance itu seperti apa? Anda boleh explore yang namanya tadi karakteristik opportunity and risk. Kemudian Anda coba kaitkan dengan hubungkan dengan yang namanya tadi ada banking, ada small medium enterprise, ada company, pun ada government ya. Saya lihat di Malaysia tuh sudah ada e-government. Oke. Di Indonesia lagi sedang dirintis lah, tapi saya lihat di Malaysia sudah jalan tuh e-government. Oke. Ini beberapa referensi. Jadi di Setiesa itu saya concern pada finance. Tiap tahun ada berbeda topik, tapi untuk di topik digital finance tuh beberapa sudah publish di beberapa jurnal. Ya, jurnal ada yang pertama saya coba bahas waktu itu ada financial literacy of ATM user, kemudian ada financial inclusion to Sharia banking stability, saya sudah pernah bahas. Kemudian ada digital finance to financial inclusion of Indonesian banking, and then digital technology to small medium enterprise sustainability before and during COVID. This is the last. Kemarin sempat ini semua kolaborasi dengan student saya, gitu ya. Jadi kami coba biasanya explore topik-topik terkait digital finance atau topik yang lain. Nah, nanti akan ada satu setelah presentasi dari Encik Ahmad, nanti akan ada coba sampel sedikit dari mahasiswa saya, student saya akan coba present tentang riset kami yang terbaru. Ini tentang fintech FTP, ini terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. And then I hope next riset bisalah kolaborasi baik dengan student quiz maupun dengan
Encik Ahmad, kita bisa collaboration. Saya suka riset karena bagi saya riset itu menarik ya. Ketika ada fenomena, oh ternyata fintech, misalnya penggunaan fintech atau fintech user di student sama lecturer saya rasa berbeda. Mungkin kalau student seringkali tadi pakai e-money ya, GrabPay, mungkin kalau pensyarah mungkin tak kali Pak. Atau sama malah wallet. Oke, kita lebih pada mobility wallet. Oke, dan itu saja dari saya. Kalau nanti ada yang mau tanya, boleh nanti ketika kita di sesi Q&A, atau boleh juga kontak saya welcome. Tapi saya tak punya lagi general sosmed kecuali Facebook. Saya tak macam Anda lah punya Instagram, punya TikTok, punya apa tuh macam saya biasalah karena usia saya sudah tak milenial gitu, jadi saya hanya pakai Facebook. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Tukar kan? Oh, tak perlu tukar. Boleh. Oke. Siap. Silakan tak apa. Sebentar. Ya. Mana ya? Di sebelah sini Pak. Cik. Nah, tinggal di ini USB Cik. Saya punya kan? Ya. Nak pakai ini tak? Tak perlu. Oh, tak perlu. Udah ya? Udah di offin? Udah. Sudah selesai. Udah, nanti tinggal mahasiswanya. Heeh. Selesai mau training. Hah? Selesai mau training. Mau tuin apa? Mau training Bu. Oh, belum selesai. Mau dikasih. Oh, tadi ada nitip ke mahasiswa. Oh. Some of the point that I was